Selamat datang kembali di channel Sang Debu. Pada video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentang harta karun yang memiliki jumlah yang sangat besar yang didapatkan oleh pasukan Jepang dari seluruh Asia Tenggara. Para arkeolog dan peneliti memprediksi bahwa jumlah harta karun ini mencapai 6.000 ton emas. Harta karun ini menghilang bersamaan dengan kalahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Meskipun masih menjadi misteri, sebagian dari harta karun ini telah ditemukan oleh Satuan Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI. Bagaimanakah kisahnya? Mari simak video ini hingga akhir. Jangan lupa keraskan volume pada gadget kamu dan duduk manislah agar kamu bisa menikmati video ini dengan nyaman. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng pada HP-mu agar Sang Debu bisa memberikan asupan video gratis dan wawasan segar khusus untuk kamu. Selamat menikmati video ini dan kami doakan agar harimu menyenangkan dan kita semua sehat selalu. Banyak cerita soal emas atau harta karun yang tersembunyi di suatu tempat. Kisah tentang adanya harta karun di seluruh penjuru dunia tak bisa dikatakan sebagai omong kosong belaka. Beberapa harta karun diantaranya telah ditemukan tersebar di seluruh dunia, dan kisah-kisah di balik peninggalan tersebut seringkali menggugah rasa penasaran bagi manusia. Peninggalan-peninggalan ini termasuk harta karun yang paling banyak dicari, mencakup harta karun yang terkubur atau hilang, benda-benda hasil jarahan Nazi, dokumen-dokumen sejarah Amerika Serikat, dan harta karun bajak laut. It's nothing personal, Jack. It's just good business. Pada masa Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang berhasil menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Jumlah harta yang dijarah dari tanah jajahan mereka ditimbun dan tak sempat dibawa pulang saat pertempuran usai. Nusantara tak hanya punya sejarah panjang, di dalam bumi dan lautannya juga terkandung harta karun yang berlimpah. Kekayaan alam maupun tinggalan peradaban pada masa lalu berupa emas, perhiasan, artefak, koin, dan benda-benda berharga lainnya. Potensi Indonesia sebagai lokasi pundi-pundi harta karun yang tersembunyi mengundang sejumlah pemburu harta untuk datang dan mencari keberuntungan. Mereka menyelami lautan dan menyusuri daratan untuk mencarinya. 필리핀이 아루捕虜および一般市民の抑留者これは不良収容所長が管理をしております。Di antara harta karun yang paling dicari oleh pemburu harta karun adalah harta karun Jenderal Tomoyuki Yamashita. Emas Yamashita, dikenal juga dengan harta karun Yamashita, adalah nama yang diberikan untuk jarahan perang yang terkumpul oleh tentara Jepang di Asia Tenggara pada masa Perang Dunia Kedua. Nama itu mengacu kepada nama Jenderal Yamashita Tomoyuki, seorang perwira tinggi yang juga mendapat julukan Harimau Malaya. Is poised to attack us. Emas Yamashita disebut-sebut disembunyikan di seluruh wilayah Asia Tenggara yang pernah menjadi jajahan Kekaisaran Jepang, termasuk di Indonesia. Jumlahnya yang spektakuler menjadikan harta karun ini menjadi artefak paling diburu di seluruh dunia. Ada sekitar 6.000 ton emas yang dirampas oleh tentara Jepang di Asia Tenggara saat Perang Dunia Kedua. Harta karun tentara Jepang itu bukanlah sebuah omong kosong. Catatan militer Indonesia menyatakan bahwa pasukan TNI pernah menemukan sebagian dari harta karun itu di daerah Bogor, Jawa Barat. Kepala Staf Resimen Divisi 2 TNI, Mayor Alek Ifort Kawilarang menceritakan penemuan harta karun itu dalam biografinya. Sekitar tahun 1946, pasukan TNI anak buah Kawilarang melakukan penggalian di bekas markas Jepang di sekitar Cigombong, Bogor. Mereka mencari senjata yang biasanya disembunyikan oleh tentara Jepang dengan cara dikubur dalam tanah. Jepang memang belum lama meninggalkan kamp Cigombong saat itu. Para prajurit menggali dengan waspada
Karena selain mengubur senjata, Jepang juga biasa menanam ranjau di bekas bunker-bunker mereka. We hesitate. Cease it. Pada sebuah gundukan tanah, cangkul para tentara ini mengenai benda keras. Mereka ketakutan karena disangka mereka mengenai ranjau. Setelah beberapa saat dibiarkan, ternyata gundukan tanah itu tidak meledak. Barulah mereka menggali lagi. Tetapi alih-alih senjata yang ditemukan, para prajurit TNI ini justru menemukan sebuah guci besar. Lebih mengejutkannya lagi, isi guci tersebut ternyata penuh dengan emas dan permata yang berkilauan. Sebuah majalah pernah mencoba menghitung berapa nilai harta karun tersebut berdasarkan bukti-bukti otentik yang ditemukan. Isinya tak kurang dari 7 kg emas dan 4 kg permata. Nilainya kala itu diperkirakan sekitar 6 miliar rupiah. Bandingkan besarnya jumlah itu dengan gaji seorang tentara yang kala itu berkisar sekitar 50 rupiah saja. Ada sebuah organisasi rahasia Jepang yang diberi nama Kin no Yuri atau Bunga Lili Emas yang dipimpin oleh Pangeran Yasuhito, yaitu saudara dari Kaisar Hirohito saat itu. Mereka merampas emas dari Asia Tenggara kemudian mengumpulkannya di Filipina. Baru kemudian emas-emas tersebut dikapalkan ke Jepang. Sudah beberapa kali pengiriman emas dan barang berharga ke Jepang ini berhasil. Dari emas rampasan inilah Jepang membiayai peperangan di Pasifik, sebuah front pertempuran yang membentang luas dari Manchuria hingga Kepulauan Solomon. Tentunya ini menguras biaya yang luar biasa. Pada 7 Desember 1941, Pearl Harbor, yaitu sebuah pangkalan laut milik Amerika Serikat, diserang oleh pihak Jepang, sehingga menarik Amerika Serikat ke dalam pusaran Perang Dunia Kedua. Militer negeri Sakura unggul pada bagian awal pertempuran ini. Tapi pada Mei 1942, mereka mulai mengalami kemunduran. Pihak Amerika Serikat juga melakukan pemboman terhadap kapal-kapal laut Jepang. Di tengah situasi tersebut, pemindahan jarahan perang dari seluruh Asia Tenggara menuju Jepang menjadi sangat beresiko. Selanjutnya disebutkan bahwa karena alasan-alasan itulah dibuatlah keputusan untuk menyembunyikan jarahan perang itu untuk memastikan agar jarahan perang itu tidak jatuh ke tangan Amerika Serikat yang sedang mendekat. Tentara Jepang dan para tawanan perang mulai membangun lorong-lorong yang bermuara pada gua berisi benda-benda berharga. Setelah selesai, pintu masuknya diledakkan dan para pekerja penggalian dibiarkan meninggal di dalamnya. Hal itu dimaksudkan agar tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan harta jarahan mereka itu. Filipina termasuk di antara lokasi persembunyian harta karun tersebut. Setelah kekalahan Jepang atas Amerika Serikat dan sekutunya, Jenderal Tomoyuki Yamashita dieksekusi mati pada 3 Februari 1946 oleh pengadilan militer Amerika Serikat di Filipina. Dia digantung dengan tuduhan melakukan kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua. Kematian Tomoyuki Yamashita ini menjadikan harta karun rampasannya semakin susah untuk ditemukan. Banyak versi yang menyatakan emas ini akhirnya dibagi oleh Kekaisaran Jepang dengan intelijen Amerika Serikat. Emas inilah yang digunakan Amerika Serikat untuk operasi intelijen selama Perang Dingin untuk menghadapi Uni Soviet dan Blok Timur. Sementara Jepang menggunakan emas bagiannya untuk membangun perekonomiannya yang morat-marit usai perang. Alasan penguatnya adalah bagaimana Jepang bisa membangun perekonomian mereka tanpa suntikan modal yang luar biasa besar. We have shared an uneasy alliance with the Nazis. Bagaimanakah menurutmu? Silahkan tuliskan komentarmu di kolom komentar agar channel ini bisa mengetahui apa yang kamu inginkan. Terima kasih.